Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi saya sekarang akan memberikan kisi-kisi soal untuk penilaian akhir semester atau PAS untuk semester ganjil yang akan dilaksanakan insya Allah besok hari Kamis minggu depan ya. Jadi saya mendoakan kalian, semoga kalian diberikan kemudahan untuk menjawab soal-soal yang akan saya keluarkan. Yang jelas, soal-soal tersebut adalah soal-soal yang pernah saya berikan di kelas ya. Jadi di sini ada 3 soal yang saya susun. Jadi yang pertama itu tentang struktur atom, mulai dari perkembangannya sampai dengan nanti ke sistem terstruktur. Jadi nanti di soal ini kalian nanti akan dituntut untuk mampu mengkonfigurasikan suatu unsur atau ion, kemudian nanti akan dihubungkan dengan letaknya dalam sistem periode unsur. Misalnya itu periodenya berapa ataupun golongannya berapa begitu. Itu untuk yang soal pertama. Lalu kemudian nanti untuk soal yang kedua tentang menganalisis kecenderungan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifannya dalam satu golongan atau satu periode. Nah, jadi di sini ini indikator soalnya. Jadi nanti kalian harus mampu menganalisis unsur-unsur itu yang ada hubungannya dengan sifat keperiodikan unsur yang nanti itu larinya ke jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronnegatifan. Nanti kalian akan diminta untuk mengurutkan apakah itu nanti dari jari-jari atom terbesar sampai terkecil atau mungkin sebaliknya. Begitu juga dengan sifat keperiodikan yang lain, misalnya energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronnegatifan. Lalu kemudian yang ketiga itu nanti kalian akan menganalisis pembentukan ikatan. Artinya di sini materi yang dimaksud adalah ikatan kimia. Jadi maksudnya itu nanti kalian dituntut untuk mampu mengkonfigurasikan suatu unsur atau dua unsur yang berikatan. Lalu kemudian nanti kalian diminta untuk menentukan elektron valensinya, kemudian struktur Lewisnya. Nah, setelah itu nanti dua unsur tersebut akan berikatan. Lalu kemudian bagaimana proses ikatannya? Kemudian bagaimana proses ikatan tersebut terjadi jika dijelaskan dengan struktur Lewisnya. Nah, baru kemudian nanti rumus senyawanya yang terbentuk seperti apa. Sampai dengan akhirnya nanti kalian akan diminta untuk menentukan kepolarannya seperti apa untuk senyawa tersebut. Nah, untuk itu saya akan memberikan soal-soal latihan terkait dengan indikator soal yang sudah disusun untuk penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, baiklah anak-anak. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini. Di sini ada 3 soal yang saya maksudkan dari indikator soal tadi. Jadi di sini tuh materinya itu tentang sistem struktur atom dan sistem periode unsur untuk soal 1 dan soal 2. Kemudian yang soal 3-nya itu larinya ke ikatan kimia ya. Oke, ikatan kimia. Nah, ini dia. Oke. Ikatan kimia.
Dan ini struktur atom dan sistem periode unsur. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya untuk soal nomor 1? Jadi di sini diminta untuk menentukan konfigurasi elektron, kemudian golongan dan periode dari unsur ataupun ion yang sudah disediakan. Jadi di sini ada unsur Al dengan nomor atom 13, Zn atau ion Zn 2+ dengan nomor atom 30, dan oksigen dengan nomor atom 8. Bagaimana konfigurasinya, periodenya, dan golongannya itu sekarang saya akan berikan penjelasan ya. Oke. Jadi coba diperhatikan sekarang saya punya unsur Al dengan nomor atom 13 ya. Jadi bagaimana proses konfigurasinya? Boleh saja nanti untuk konfigurasinya itu kita gunakan cara kulit atau cara subkulit. Untuk itu saya mulai dari cara kulit saja ya, atau cara subkulit saja lah. Jadi pertama kita tulis dulu 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6. Nah, di sini coba diperhatikan untuk yang di atas, yang 2, 2, dan 6 ini kan jumlahnya 10. Nah, sedangkan nomor atomnya itu adalah 13. Jumlah elektronnya itu tentu 13 karena ini adalah unsur netral. Jadi 1S2, 2S2, 2P6. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 3S2 ya. Nah, ini kan jumlahnya 12. Jadi tinggal 1. 3S2 berarti langsung saja ke 3P1. Oke. Sehingga seperti ini konfigurasinya, jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Lalu kemudian kan sebelum menentukan periode atau golongan, kita tentukan dulu elektron valensinya. Jadi di sini elektron valensi, jadi elektron valensi itu saya singkat Fe, itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Di sini kulit terluarnya itu ditandai dengan angka 3 di sini dan 3 di sini. Sehingga elektron yang ada di atas ini jumlahnya 3. Maka kita tulis elektron valensinya 3. Ya. Nah, kemudian ingat, pada penentuan periode yang dimaksud dengan periode itu adalah jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu unsur tersebut. Misalnya Al nomor atom 13. Di sini bisa ditunjukkan kulitnya itu di sini. Jadi angka terbesar di depan subkulit. Jadi periodenya itu sudah jelas. Itu 3 ya. Kemudian selanjutnya untuk golongan. Nah, bagaimana cara menentukan golongan? Cara menentukan golongan itu adalah dengan melihat elektron valensinya. Nah, elektron valensinya 3 di sini. Kemudian karena akhiran konfigurasinya itu adalah S dan P, maka SP itu masuk ke dalam blok P ya. Nah, kalau dia blok P, maka cara menentukan elektron valensinya itu gampang sekali ya. Jadi tinggal dijumlahkan elektron yang dimiliki di subkulit S dan P gitu. Jadi 2 ditambah 1 berarti 3. Maka golongannya itu sama dengan 3. Jadi penulisan golongan itu adalah menggunakan huruf Romawi ya. 3A ya. Ingat kalau blok P itu berada pada golongan A. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi untuk soal nomor 1B itu ada Zn, ada ion Zn dengan nomor atom 30, kemudian ionnya itu 2+. Nah, kalau yang seperti ini
Ingat, kalau ionnya 2+, itu berarti unsur tersebut melepaskan elektron. Jadi kalau misalnya muatannya positif, jadi unsur tersebut melepaskan elektron. Nah, sedangkan di sini jumlah elektronnya itu ada 30. Karena di sini dia cenderung melepas atau kondisinya sudah melepas dengan muatannya positif, maka jumlah elektronnya itu sama dengan 28 ya. Nah, untuk itu kita konfigurasikan sekarang. Zn2+ ini seperti apa konfigurasinya? Jadi konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, 4s2. Kemudian di sini 3d10. Ini ketika konfigurasinya sebelum melepas. Nah, sekarang ketika dia sudah melepas, ingat, elektron yang dilepas itu berada pada kulit terluar. Kulit terluar itu ada di 4. Jadi yang ini duluan dilepas. Sehingga nanti konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, langsung ke 3d10. Jadi ini yang benar ya. Ini kondisinya kondisi netral. Nah, ini kondisinya ketika dia sudah mengion atau melepaskan elektron. Lalu kemudian ketika nanti kita akan menentukan jumlah periodenya atau kulitnya, maka kita bisa lihat di sini kondisinya. Yang ini kondisinya harus kita rubah dalam kondisi netral. Jadi nomor 30. Jadi nanti sesuai dengan konfigurasi netralnya tadi, jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ini yang kondisi netral. Nah, pada kondisi netral ini baru kita akan menentukan periodenya periode berapa. Nah, untuk periodenya itu lihat di sini. Nah, ini adalah periodenya. Periodenya itu sama dengan 4. Kemudian golongannya. Kalau golongannya, ingat, ini kan akhirannya berada pada akhiran D ya. Berarti dia masuk ke blok D. Kalau dia blok D, maka udah pasti golongannya itu adalah golongan D. Nah, ingat, untuk menentukan golongan berapa unsur Zn atau ion Zn tadi, maka kita lihat elektron valensinya di sini. Jadi di sini kan elektron valensinya berapa? Elektron valensinya kan sama dengan 12 ya. Nah, di sini kalau jumlah elektron valensinya sama dengan 12, maka dia berada pada golongan 2. Dia berada pada golongan 2B ya. Kemudian kita lanjut sekarang ke unsur oksigen dengan nomor atom 8. Jadi oksigen ini kondisinya netral. Jadi bagaimana konfigurasi elektronnya? Dengan cara subkulit seperti tadi ya, seperti biasa 1s2, 2s2, 2p. Ini kan ada elektronnya ada 8, ini baru 4, berarti di sini 2p 4 ya. Oke. Lalu kemudian di sini kita tentukan dulu elektron valensinya. Elektron valensinya itu ingat, dia akhirannya P, maka kita lihat di sini. Maka kita jumlahkan saja yang elektron yang ada di atas ini 2 sama 4, berarti sama dengan 6 ya. Sama dengan 6.
Lalu kemudian karena di sini dia berada pada kulit terluarnya itu ada 2, maka sudah pasti ini periodenya periode 2 ya. Kemudian golongannya sekarang. Nah, golongannya itu ya karena ini adalah blok P sama seperti tadi, jadi tinggal ditambahkan saja 2 sama 4 ini. Atau dia dilihat dari elektron valensinya ya. Jadi golongannya berada pada golongan 6 ya. Kemudian karena di sini bloknya blok P, maka dia berada pada golongan A ya. Berarti unsur oksigen berada pada golongan A dengan periode 2. Nah, seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan saja untuk soal nomor 2. Jadi di sana di soal tadi disajikan ada unsur A dengan nomor atom 5, kemudian unsur B dengan nomor atom 9, unsur C dengan nomor atom 13, dan unsur D dengan nomor atom 16. Nah, sebelum kita menentukan jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegativan, dan afinitas elektronnya, kita harus mengkonfigurasikan setiap unsur ini dulu, ABCD ini. Nah, caranya sama. Jadi, mau pakai cara kulit, mau pakai cara subkulit, tidak ada masalah. Coba sekarang kita konfigurasikan keempat unsur ini dengan cara kulit ya. Nah, biar kalian tahu caranya semua, baik itu cara kulit maupun cara subkulit. Nah, soal nomor 1 kan tadi pakai cara subkulit. Nah, bagaimana kalau cara kulit sekarang kita coba ya. Nah, unsur A dengan nomor atom 5, bagaimana konfigurasinya? Jadi kulit pertama itu diisi maksimal 2 elektron ya. Kemudian dilanjutkan dengan sisanya, berarti tinggal 3 ya. 2, 3 begitu. Kemudian unsur B kalau dikonfigurasikan, ingat maksimal itu 2 untuk kulit pertama dan kulit kedua itu maksimal 8. Nah, sekarang kan sisanya tinggal 7 biar jadi 9. Jadi langsung saja kita tulis 7 di sini. Kemudian selanjutnya untuk unsur C. Nah, di sini nomor atomnya 13. Jadi konfigurasikan 2, 8. Nah, sisanya tinggal 3. Jadi 283. Kemudian unsur D. Unsur D itu 2, 8, 6. Oke, seperti ini ya. Nah, baru nanti kemudian kita akan tentukan periodenya periode berapa dan golongannya golongan berapa. Kenapa harus kita tentukan seperti itu dulu? Jadi untuk memudahkan nanti ketika kita akan mengurutkan kecenderungan unsur-unsur ini, baik dari yang terbesar ataupun yang terkecil, dari sifat keperiodikannya, misalnya jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegativan, ataupun afinitas elektronnya. Kita lanjut. Nah, periodenya periode berapa ya? Jadi saya tuliskan di atas saja biar enak. Periode dan golongan ya. Nah, untuk menentukan periodenya sama seperti tadi. Nah, kalau cara yang sekarang ini coba diperhatikan saja. Di sini kan ada 2 kali penulisannya 2 dan 3, maka udah jelas ini gampang saja. Ini periode kedua. Ya. Kemudian golongannya dilihat saja nanti di kulit terakhirnya di sini. Nah, yang ini ya. Berarti di sini golongannya golongan 3. Ingat penulisannya tetap menggunakan angka Romawi. Nah, karena di sini coba diperhatikan. Nah, di sini itu adalah golongannya berada pada golongan A. Dari mana tahu? Jadi di sini kalau misalnya nomor atomnya dari nomor atom 1 sampai dengan 20 itu sudah dipastikan unsur-unsur tersebut berada pada golongan A. Nah, nanti untuk unsur yang berada pada nomor atom 21 sampai dengan 30 itu pasti udah golongan B ya. Nah, di sini golongannya udah pasti golongan A.
Kemudian lanjut di sini kulitnya sama ya, 2 dan 7 berarti karena 2 kali ditulis, maka periodenya periode kedua juga. Di sini karena elektron valensinya itu 7, maka golongannya berada pada golongan 7A ya. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan di sini karena 1 2 3, maka kulitnya kulit ketiga. Golongannya golongan 3A ya. Nah, kemudian yang D itu karena 2 8 dan 6, maka periodenya 3. Golongannya golongan karena elektron valensinya 6, maka 6A. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian setelah itu kita sekarang buat tabelnya. Jadi biar enak nanti pada saat kita akan mengurutkan, ya, mengurutkan unsur-unsur tersebut berada pada golongan dan periode keberapa begitu. Nah, di sini kan periodenya itu periode 2 dan 3 ya. Jadi ini kulit kedua atau periode kedua, ini kulit ketiga ya. Nah, golongannya itu ada golongan 3A, golongan 6A, dan golongan 7A. Nah, biar buat aja seperti ini. Nah, sekarang unsur A ya. Unsur A ini periodenya kan periode kedua, udah pasti ada di sini. Golongannya golongan 3A, kita tulis A di sini. Ya. Kemudian yang B, ini golongannya golongan 7A. 7A itu berarti dia di sini B itu. Nah, baru kemudian yang C. Yang C itu periode ketiga. Periode ketiga pasti di sini. Golongannya 3A, berarti sama dengan yang A, berarti sini C. Kemudian yang D itu karena golongan 6A, berarti dia di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah tabel yang bisa mempermudah kita untuk mengurutkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kecenderungannya. Kalau misalnya yang bagian A ditanya itu adalah jari-jari, karena di soal di sana diminta urutanlah unsur-unsur tersebut menurut bertambahnya. Jadi kalau bilang bertambah berarti dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ingat konsep jari-jari itu. Jari-jari itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron valensinya. Kecenderungannya itu dari kiri ke kanan, maka jari-jarinya itu akan semakin kecil. Sedangkan dari atas ke bawah, jari-jarinya akan semakin besar. Berarti kalau misalnya kita lihat antara A dan B, sudah pasti dia yang lebih kecil daripada C dengan D, karena kulitnya lebih sedikit, yakni 2. Sedangkan yang C sama D itu adalah kulitnya 3. Maka kita sekarang tinggal urutkan A dan B ini, mana yang lebih kecil. Karena dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil, maka otomatis B yang paling kecil jari-jarinya. Kemudian dilanjutkan dengan unsur A. Nah, sekarang yang C sama D. Kalau unsur C dengan D ini kan berada pada kulit ketiga. Nah, sekarang siapa yang lebih kecil jari-jarinya? Sama seperti yang kulit kedua, dari kiri ke kanan jari-jarinya akan semakin kecil. Sudah pasti di sini yang lebih kecil itu yang D, kemudian dilanjutkan dengan yang C. Jadi seperti ini untuk kecenderungan bertambahnya jari-jari atom, yakni urutannya B, A, D, dan C. Kemudian dilanjutkan yang bagian B. Yang bagian B itu energi ionisasi. Nah,
Untuk energi ionisasi ini kan pengertiannya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Kecenderungannya itu adalah dari kiri ke kanan, energi ionisasinya itu akan semakin besar ya, karena jari-jarinya akan semakin kecil. Jadi antara jari-jari atom dengan energi ionisasi itu berbanding terbalik. Kalau jari-jarinya besar, maka energi ionisasinya kecil. Begitupun sebaliknya, kalau jari-jarinya kecil, energi ionisasinya besar. Nah, berdasarkan urutan di jari-jari tadi, kan yang paling kecil itu adalah B, kemudian dilanjutkan ke C. Maka sekarang kita balik. Karena ini dari kecil ke besar, maka yang paling kecil jari-jari energi ionisasinya itu adalah yang C dulu. Baru ke D, baru ke A, baru ke B. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang C. Nah, yang C juga di sini yang dimintakan ke elektron negatifan. Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik pasangan elektron ketika berikatan. Nah, coba diperhatikan di sini. Untuk unsur-unsur A, B, C, dan D itu keelektronegatifannya itu tidak sama dengan 0 karena unsur-unsur tersebut bukan berada pada golongan gas mulia. Karena golongan gas mulia itu keelektronegatifannya itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk itu kita sekarang akan urutkan ya, mana yang keelektronegatifannya paling kecil sampai dengan paling besar. Keelektronegatifan ini sama dengan energi ionisasi, tapi berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Nah, berarti urutannya dari yang paling terkecil sampai terbesar sama dengan yang B, yakni C, D, A, dan B ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekarang untuk yang afinitas. Afinitas elektron itu adalah energi yang dibutuhkan atau yang dilepaskan untuk menangkap satu elektron terluar. Kecenderungannya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah itu sama dengan energi ionisasi, sama dengan keelektronegativan, tapi berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Sehingga di sini urutannya sama. C, D, A, dan B ya, seperti itu. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjut sekarang ke soal yang nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini ada unsur A dengan nomor atom 13 dengan unsur yang B dengan nomor atom 9. Kita diminta untuk mengkonfigurasikan. Kemudian dilanjutkan dengan elektron valensi, kemudian dilanjutkan dengan lambang Lewis. Nah, sekarang kita buat tabelnya dulu. Oke, kita buat tabelnya dulu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang konfigurasinya itu mau pakai cara kulit atau cara subkulit tidak ada masalah. Untuk memudahkan kita pakai cara kulit saja ya. Jadi di sini 2, 8, 3 ya. Elektron valensinya itu berarti yang ini, berarti 3 ya. Kemudian lambang Lewisnya. Untuk lambang Lewis, ingat lambang Lewis itu adalah lambang unsur yang disertai dengan jumlah elektron valensinya. Di sini kan elektron valensinya 3. Berarti cara penulisannya itu kita pakai bulat, 1 ke atas, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang unsur B dengan nomor atom 9 kalau dikonfigurasikan kan 2,
7 ya. Nah, kemudian elektron valensinya itu berarti 7 yang ini ya. Nah, yang berada pada kulit terluar. Nah, bagaimana lambang Lewisnya? Karena elektron valensinya ada 7, maka caranya seperti ini. 1 2 3 4. Jadi kita pasangkan sekarang ini 5 6. Nah, seperti itu. Jadi sengaja saya membedakan mana unsur A dengan B elektronnya itu. Ini di sini bulat saya pakai tanda hilang gitu. Tapi tidak mengubah maknanya gitu. Hanya ini untuk menandai mana elektron yang punya A dan yang B. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini sudah satu tahap kita selesai. Kita lanjut ke yang bagian A. Nah, yang di bagian A itu jika unsur A dan B berikatan, maka ramalkanlah rumus senyawa yang terbentuk. Nah, bagaimana cara menentukan senyawanya ini akan terbentuk? Jadi caranya seperti ini. Jadi unsur A elektron valensinya 3, maka dia akan lebih cenderung untuk melepaskan elektron untuk membentuk konfigurasi seperti gas mulia, yakni neon dengan elektron valensi 8. Jadi di sini ingat ya, kalau dia elektron valensinya 1, 2, dan 3 itu cenderung untuk melepas. Berapa jumlah yang dilepas dengan jumlah elektron valensinya? Misalnya kalau elektron valensi 1 maka dia positif 1. Elektron valensi 2 maka positif 2. Begitu juga dengan elektron valensi 3 maka positif 3. Maka di sini kita tulis 3 plus ya. Kemudian direaksikan dengan B. B ini elektron valensinya 7. Nah, kalau elektron valensinya 5, 6, dan 7 itu cenderung untuk menangkap. Menangkapnya itu berarti dia bermuatan negatif. Tapi sekarang kita tidak tahu negatif berapa. Nah, jadi seperti yang A, karena dia elektron valensinya 7, maka dia cenderung untuk menangkap. Nah, berapa yang ditangkap tergantung berapa jumlahnya, jumlah kurangnya dari 8. Misalnya elektron valensinya 7, maka dia kurang 1, maka dia harus menangkap 1. Maka di sini min 1. Atau bisa juga negatif, satunya itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalau misalnya elektron valensinya 5, nah di sana kan kurang 3 untuk jadi 8. Maka kita akan membuat muatannya menjadi min 3. Nah, sekarang kebetulan di sini ada 13 sama min 1. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan rumus senyawa yang terbentuk? Caranya itu adalah sekarang tinggal kita samakan muatannya. Di sini muatannya 3, di sini 1 ya. Jangan lihat positif negatifnya, tapi lihat jumlahnya 3 dan 1. Maka kelipatannya kita pakai, yakni kelipatan 3 yang terbesar. Maka 3 ini kali berapa biar jadi 3? Maka dikali 1. Nah, satunya itu kita taruh di depan. Nah, ini. Kemudian yang B. Tuh, biar jadi 3, maka ini harus dikali 3. 3-nya itu kita taruh di depan B. Ya, jadi nanti karena jumlah A-nya sama dengan 1, B-nya 3, maka tinggal kita tulis A 1, B 3, atau bisa juga ditulis menjadi A B 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah rumus senyawa yang terbentuk. Oke. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke yang bagian B ya. Jadi saya tulisnya ini cukup. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah gambarkan proses ikatan yang terjadi pada poin B menggunakan, gambarkan proses ikatan yang terjadi pada soal nomor B menggunakan struktur Lewisnya. Jadi maksudnya itu adalah kalian diminta untuk menggambarkan proses antara unsur A dengan B ini berikatan sampai dengan terbentuk senyawa AB3 begitu, yang menggunakan struktur Lewis. Jadi yang kita gunakan itu adalah lambang Lewis dari masing-masing unsur.
Jadi yang pertama di sini unsur A, tambang lesnya itu 1, 2, 3, maka itu berikatan dengan unsur B. Nah, unsur B ini elektron valensinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di sini unsur B-nya itu ada 3, jadi kita buat 3. Artinya di sini, nah kita buat di sini aja. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Seperti itu. Yang kita sebutkan lagi sini 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini nanti karena A ini adalah unsur logam, karena dia melepaskan 3 elektronnya, maka nanti dia akan melepaskannya ke sini. Ini juga dengan sini. Jadi nanti B ini akan menangkap 1 elektron masing-masing dari A. Jadi seperti itu. Kemudian dilanjutkan. Jadi nanti ketika unsur B ini, untuk unsur A ini melepaskan 3 elektron, maka dia bermuatan 3+, ya. Kemudian unsur B-nya tadi kan sudah menangkap masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah 1 elektron yang dilepas dari B, dari A maksudnya. Nah, kita buat kurung kotaknya. Karena B tadi itu menangkap 1 elektron masing-masing, maka bermuatan negatif. Karena jumlahnya ada 3, kita tulis 3 di depan gitu. Sehingga nanti akan terbentuk senyawa. Struktur Lewisnya seperti ini. Jadi A itu diapit oleh 3B. 1, 2, 3. Ini ada B. Di sini ada B. Di sini juga ada B. Nah, seperti itu ada 3B-nya. Kita juga bisa tuliskan elektronnya biar lengkap, oke. Jadi mohon maaf di sini gambarnya agak kurang bagus. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, jadi A, karena di sini dipakai 1 pasang elektron, maka kita tulis 1 strip, berarti B, ini juga B, ini juga B, jadi seperti itu. Jika nanti akan terbentuklah senyawa A, B, 3. Nah, seperti ini yang dimaksud di soal nomor B ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang C. Nah, untuk yang C, karena di sini coba diperhatikan, unsur A inilah cenderung unsur yang melepas. Nah, unsur yang melepas itu adalah unsur logam begitu. Kemudian yang B itu cenderung untuk menangkap. Sehingga di sini terjadi proses serah terima elektron. Nah, terjadinya proses serah terima elektron itu maka akan menimbulkan gaya elektrostatik. Artinya di sini ada gaya listrik di sini. Ada muatan positif, ada muatan negatif begitu. Sehingga ini akan membentuk suatu ikatan yang jenisnya itu adalah ikatan ion ya. Jadi jenis ikatannya itu adalah ikatan ion gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang C itu jadi jenis ikatannya itu adalah ikatan ion, kemudian kepolaran senyawa tersebut. Nah, untuk kepolarannya coba diperhatikan, salah satu
ciri unsur yang bersifat polar itu adalah dia memiliki pasangan elektron bebas di atom pusatnya, sedangkan di sini tidak ada. Pasangan elektron bebas itu artinya yang di sekitar atom pusat. Misalnya di sini ada elektron, di sini juga ada elektron. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini kan nggak ada, sehingga ini kita hapus, sehingga ini menandakan dia bersifat non polar, gitu ya. Jadi sifatnya itu adalah non polar. Jadi kita tulis dia senyawanya itu adalah seperti aja non polar. Oke, mungkin sudah dijelaskan sama gurunya kemarin ya. Oke, sekian kisi-kisinya. Jadi silakan kalian pelajari dan tolong video ini kalian tonton berulang kali biar paham ya. Jadi model soalnya tidak jauh beda dengan soal yang sudah saya jelaskan panjang lebar dari tadi. Jadi sekali lagi saya doakan kalian semoga kalian dipermudah menjawab soal ujian akhirnya, bukan hanya kimia saja tapi mata pelajaran yang lain juga. Dan ingat ya, kalian tuh jangan sampai nyontek karena itu tidak diperbolehkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.